muharraman itu sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin bagi orang yang hendak makan, yat'amuhu untuk dimakannya. Katakan bahwa saya tidak menjumpai ada wahyu yang diharamkan kepada orang yang hendak makan, illa ayyakuna, kecuali kalau makanan itu berupa maitah, yang pertama bangkai, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Yang lain itu tidak ada keterangan. Jadi di ayat lain tidak ada keterangan masfuha. Kalau di sini ada penjelasannya, yaitu darah yang mengalir. Au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu rijsun. Rijsun bisa diartikan kotor, tetapi ada ulama yang mengartikan rijsun itu najis, atau bisa digabung. Au fiskon, atau ya kotor. Uhilla li ghairillahi bih, yang yaitu binatang yang disembelih atas nama li ghairillah, selain Allah. Jadi 4 hal ini yang dilarang. Jadi di sini diawali dengan la ajidu, saya tidak menjumpai di dalam perkara yang diharamkan, yang diwahyukan kepadaku itu diharamkan, kecuali ini suatu batasan. Jadi tidak ada wahyu itu yang menunjukkan diharamkan, kecuali 4 hal ini. Ini lanjutannya tadi. Famanit turra, maka barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin, sedang dia tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas. Sebetulnya ya tidak ingin makan itu, tidak melampaui batas itu ya tidak melampaui batas dari darurat. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya kalau terpaksa itu dibolehkan dan diampuni oleh Allah meskipun makan yang haram. Munasabah kaitan dengan ayat sebelumnya. Raddallahu ta'ala fil ayatis sabiqah, Allah ta'ala menjawab di ayat-ayat sebelumnya, alal musyrikina alladzina kanu yuharrimuna wa yukhalliluna minal an'am. Jadi orang-orang musyrik itu pernah mengharamkan dan menghalalkan binatang ternak bihasbi ahwaihim, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa'abana, maka Allah menjelaskan anna tahrima wa tahlila, bahwa pengharaman dan penghalalan la yasbutu illa bil wahyi, tidak bisa ditetapkan kecuali melalui wahyu. Ini di ayat sebelumnya. Jadi mengkritik betul ya. Nah, termasuk yang diharamkan itu bakhiro, saibah, dan seterusnya itu. Kalau binatang itu pernah begini, maka itu dibebaskan, tidak boleh disembelih misalnya. Itu sesuai dengan hawa nafsu, tidak ada dalilnya.
Tidak boleh diikuti model begitu. Jadi mesti halal, diharamkan sendiri itu tidak boleh. Summa audhahuna, kemudian Allah menjelaskan di sini annal mat'umat al muharramat alal akilina, sesungguhnya makanan-makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak makan, hiya arba'atun faqat, yaitu ada 4 saja, faqat. Yang pertama al-maitah, bangkai, wadamu al-masfuh, yaitu darah yang mengalir, walahmul khinzir, dan daging babi, fa innahu rijsun, karena itu najis atau kotor, wal fisq, yaitu kotor, wa huwal ladzi uhilla bihi li ghairillah, yaitu yang binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Jadi sebetulnya ada juga yang mengartikan rijsun itu juga kotor. Fisku ya, itu adalah yang binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Ini menurut ayat ini. Sekarang penafsiran ayat tadi ya. Bayanallahu ta'ala fi hadhihi suratil makkiyah. Allah ta'ala menjelaskan di surat makkiyah ini. Makkiyah itu berarti pengertiannya adalah surat Al-Quran yang diturunkan. Makkiyah itu Mekah, tetapi maksudnya adalah sebelum Nabi hijrah. Karena ada yang diturunkan di Mekah tetapi Nabi sudah hijrah, yaitu saat Nabi menunaikan haji misalnya. Ya, itu bukan Makkiyah tetapi Madaniyah, meskipun turun di Mekah. Annahu la muharrama illa hadhil arba'ah, bahwa Allah tidak mengharamkan kecuali 4 macam ini. Wa atabiha bisighatil hasri, Allah menyampaikannya dengan bentuk hasar. Hasar itu pembatasan. Jadi dibatasi. Jadi saya tidak mengharamkan, atau tidak ada wahyu yang mengharamkan, wahyu yang diturunkan kepadaku yang mengharamkan, kecuali, itu bentuk hasr. Jadi dalam bahasa Arab istilahnya nafi diiringi dengan istisna, kata tidak, terus kemudian diiringi dengan kecuali, maka itu namanya hasr. Jadi bentuk hasr, pembatas. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga pembatas, artinya Tuhan hanya Allah. Di ayat ini juga demikian ya. Mubalaghatan, tujuannya adalah untuk menunjukkan sungguh-sungguh, annahu la yuharrimu, sesungguhnya Allah itu, atau sesungguhnya Dia tidak mengharamkan, illa hadhil arba'ah, kecuali 4 hal ini. Wa akkada dzalika fi suratin Nahli, dan sebagai penguat hal ini terdapat dalam surat An-Nahl. Yang kita bahas ini ayat berapa? 145 surat Al-An'am, binatang ternak ya. Termasuk di surat An-Nahl juga ada ya, menggunakan istilah innama. Jadi dalam bahasa Arab apa sighatul hasri, jadi bentuk pembatas itu ada 2 macam. Yang pertama nafi dan istisna tadi ya,
tidak diiringi dengan kecuali, atau dengan menggunakan innama. Innama itu juga bentuk hasr atau pembatas. Ya, redaksinya innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya. Jadi hanya. Innama itu, inna itu sesungguhnya, kalau digandingi dengan ma itu berarti ada makna hanya. Innama sesungguhnya Allah hanya harrama alaikum mengharamkan kepadamu al-maitata bangkai wadama darah. Di sini tidak disebutkan al-masfuh ya. Darah yang mengalir tidak disebutkan, pokoknya darah. Oh, berarti darah di sini dijelaskan oleh surat Al-An'am tadi, maksudnya adalah darah mengalir. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Famaniturra ghaira baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini persis ya dengan redaksi tadi, cuma ini menggunakan kata innama. Berarti hanya 4 ini. Hanya ya, hanya 4. Wa kalimatu innama, dan kata innama dalam bahasa Arab, kata itu menggunakan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya namanya jumlah. Mbah biyen kleru. Jadi jumlah itu kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalimat itu kata. Kata innama ini tufidul hasri, berfungsi sebagai batasan. Fadallat ayatani makiyatani ala hasril muharramat. 2 ayat surat Makiyah tersebut menunjukkan batasan tentang diharamkannya fi hadhil arba'ah, 4 hal ini. Wa kadzalika dallat ayatun madaniyah, demikian juga ayat madaniyah. Jadi di surat madaniyah fi suratil Baqarah, di surat Al-Baqarah, annahu la muharrama illa hadhil arba'ah, bahwa dia juga tidak mengharamkan kecuali 4 hal tersebut. Faqala, maka Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sama ya redaksinya dengan surat An-Nahl. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Wa kalimatu innama, dan kata innama allati tufidul has, yang berfungsi sebagai batasan, mutabiqah, sesuai liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Nah, di ayat yang kita bahas ini, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan. Berarti dari sini jelas ya, ada kesesuaian surat Al-An'am ayat 145 ini, surat An-Nahl dan surat Al-Baqarah, bahwa yang diharamkan dibatasi hanya 4 hal ini. Berarti yang lain halal. Enaknya ya. Jelas lah ya, bukan hanya 1 soalnya. Tapi ada model lain ya, model lain. Tidak ada kata pembatasnya. Tetapi juga disebutkan ya sama sebetulnya.
Summa dzakarallahu ta'ala fi suratil Maidah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam surat Al-Maidah qauluhu, firman Allah, ukhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang dibacakan apa? Jadi semuanya tuh halal kecuali yang disebutkan haramnya. Yang disebutkan haramnya ada berapa? 4. Berarti yang lain halal. Jadi ukhilla itu halalkan, jelas nih ya. Iya, tapi di dalam hadisnya banyak larangan. Ya nanti dibahas. Nah ini perlu pembahasan, makanya mungkin saat ini belum cukup mengkaji tentang makanan yang diharamkan itu. Ikuti episode berikutnya. Ya. Yang jelas ini ada kesamaan. Jadi binatang ternak itu halal kecuali yang disebutkan kepadamu. Permasalahannya yang diharamkan itu binatang ternak atau enggak? Ya toh. Kemarin kajian sebelumnya itu binatang ternak itu kan ada hamulatau wa farsha. Jadi yang dinamakan binatang ternak itu adalah yang untuk angkutan. Yang untuk angkutan itu berarti yang bentuknya besar-besar, yaitu seperti unta, kuda, sapi, unta, sapi yang dicontohkan itu ya. Ada farsha, farsha itu yang kecil-kecil, yaitu seperti domba dan kambing. Itu binatang ternak. Berarti yang dibahas ini sebetulnya berkaitan dengan binatang ternak, ya gitu masalahnya. Ya. Berarti yang lain yang diharamkan oleh Nabi itu ternak, binatang ternak atau enggak? Nah, ini pembahasannya di situ sebetulnya ya. Yang jelas binatang ternak itu halal kecuali yang ternak itu berarti yang besar, ada yang kecil. Jadi semacam itu. Itu binatang ternak atau binatang buas kan? Nah itu masalahnya ya. Ya kita ikuti kajiannya. Wa ajma'al mufassirun ala annal murad biqauli illa ma yutla alaikum. Jadi para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah kecuali yang akan dibacakan kepadamu huwa ma dzakarahu ba'da hadil ayah. Itu yang disebutkan sesudah ayat ini, biqolilin, yaitu sedikit, atau sesudah ayat ini, jadi sesudah ini ya. Ini kan pembukaan. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah, khurrimat alaikumul maitata. Jadi tadi maksudnya kan terusannya surat Al-Maidah tadi ya. Diharamkan kepadamu al-maitatu, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu, yang tercekik, wal mauqudatu, yang terpukul, wal mutaradiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wa ma akalas sabu'u, yang diterkam binatang buas. Oh, berarti ada istilah an'am, ada istilah as-sab'u. Sab'u binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, ini lanjutan ayat tadi. Ini maksudnya, ini kan kaitan dengan sebelumnya tadi. Jadi dihalalkan bagi kamu itu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang akan dibacakan apa? Disebutkan di ayat ke-3. Yang haram ini
Nah, kalau ayat-ayat tadi kan tidak ada al-munkhoniqatu wa al-mauqudatu al-mutaradiyatu wan natihatu, tidak ada. Itu bagian dari apa? Penjelasan yang biru ini ya. Kullu hadhil asya. Jadi yang biru tadi min anwa'il maitah, termasuk jenis-jenis bangkai ya. Jadi yang ini tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, ini dianggap seperti bangkai, diharamkan itu karena mati tidak disembelih karena dengan menyebut asma Allah. Wa annahu ta'ala innama a'adaha bidzikri. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengulang-ulang penjelasan tentang bangkai ini li'annahum kanu yuhakkimuna 'alaiha bitahlil. Karena mereka orang-orang kafir jahiliyah itu menghukumi bangkai itu termasuk halal. Itu permasalahannya. Maka dijelaskan mendetail. Berarti yang haram itu dijelaskan oleh Al-Quran dengan mendetail. Fasabata, maka ditetapkan anna syariah, sesungguhnya syariat ini min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir, kanat mustaqirrah, itu tetap ala hadzal hukmi, pada ketetapan ini, wala hadzal hasri, dan pada pembatasan ini. Jadi syariat itu jelas. Kalau dicari mengenai yang diharamkan mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran ya jelas. Yang diharamkan hanya ini, 4 hal ini. Tidak ada yang lain. Wal qasdu huwa raddu ala musyrikil Arab. Jadi tujuan adalah untuk menjawab orang-orang musyrik Arab. Pada kajian sebelumnya kan gitu ya. Jadi pokoknya ada binatang yang berjasa, bisa diajak untuk bepergian jauh, terus karena jasanya dianggap berat, terus akhirnya atau jasanya itu besar, akhirnya dibebaskan, tidak boleh disembelih, pokoknya ben mati sakarepe dhewe. Nah, misalnya begitu. Lah itu juga membuat haram itu menurut seleranya sendiri. Itu berarti tidak boleh ditiru maksudnya ya. Li'annahu lamma sabata annahu la tariqa ila ma'rifatil muharramat wal muhallalat illa bil wahyi. Jadi saat ditetapkan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui haram dan halal kecuali melalui wahyu. Jadi di sini Al-Qur'an ingin menegaskannya bahwa kita ini sebetulnya jangan menghukumi haram atau halal kecuali berdasarkan wahyu. Ini ditinjau dari segi makanan, tapi sebetulnya yang lain juga sama ya, yang lain juga sama. Artinya hari itu kalau dipakai untuk misalnya punya hajat, itu sebetulnya kalau menurut Allah ya hari baik semua. Kok ada yang mengharamkan? Ya bahasanya tidak mengharamkan tapi tidak boleh, ini pantangan misalnya. Itu sebetulnya tidak boleh kita tiru gitu loh. Jadi pedoman-pedoman itu. Jadi karena boleh tidaknya itu sebetulnya itu harus berdasarkan wahyu. Jadi inti Al-Quran itu jangan sampai mengharamkan atau dijadikan pantangan kecuali ada penjelasan wahyu gitu. Dan semua yang dilarang itu sebetulnya adalah
ada efek buruknya ya. Ya nanti ditinjau dari segi kesehatannya, kenapa diharamkan. Wa sabata annahu la wahya minallahi ta'ala illa ila Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan ditetapkan bahwa tidak ada wahyu dari Allah Ta'ala kecuali melalui Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau namanya wahyu itu harus melalui Nabi Muhammad. Jadi halal haram termasuk ibadah sendiri sebetulnya yang berhak mengaturnya adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak mengatur, ya tidak usah ditiru ya, karena namanya itu urusan ibadah, urusan halal haram ya, termasuk halal haram itu adalah harus berdasarkan wahyu. Walam yanzil fil maudu', Allah tidak menurunkan mengenai tema ini ghairu hadhil ayah wa nadhairiha, kecuali pada ayat ini dan yang semisal dengannya. Jadi ternyata yang semisal itu ya persis yang diharamkan sama. Kana hadza mubalaghatan fi bayanil inkhisarit tahrim. Ini merupakan penguat ketika menjelaskan batasan. Inkhisar itu ya tadi ya, khasar. Batasan haram fi hadhil arba'ah faqat, hanya pada 4 ini saja. Jadi intinya sama mulai awal sampai akhir, yang diharamkan hanya 4. Al-makna maksudnya yaqulullah ta'ala amiran rasulahu, Allah ta'ala berfirman yang memerintahkan kepada rasulnya, qul ya Muhammad lihaula'il ladzina harramu ma razaqahumullah, hai Muhammad, kepada orang yang mengharamkan ternak yang telah diberikan Allah, iftira'an 'alallah, mereka itu mengada-ada atas nama Allah. Ini maksudnya, ini penjelasan ayat tadi ya. Jadi tafsirnya la ajidu muharraman ala akilin yakuluhu, saya tidak menjumpai makanan yang diharamkan kepada orang yang hendak makan, siwa hadhil umuril arba'ah, kecuali perkara yang 4 ini. Siwa itu selain. Dalam bahasa Arab kata kecuali itu bisa menggunakan illa, bisa menggunakan siwa, bisa menggunakan ada. Jadi kudu kosakatanya harus banyak siwa, ada, illa. Wahya ma yali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bangkai. Apa itu bangkai? Wahya allati matat hatfa'an fiha, yaitu hewan yang mati sendiri, bi ghairi dzabhin syar'iyyin, dengan tanpa penyembelian yang sesuai syariat. Jadi tidak disembelih sesuai syariat itu dianggap mati. Jadi mati tidak melalui syariat. Ya termasuk disembelih bukan mengikuti syariat juga namanya bangkai. Jadi kok dimatikan orang mana itu ya, membunuh terus kemudian disogrok ditusuk ya, ada lehernya, ada badannya, itu berarti juga dianggap bangkai. Wadzalika yashmulul khaniqah wal mauqudah wal mutaradiyah wan natihah wa ma akalas sabu'u wa nahuha, ya termasuk yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, diterkam binatang buas dan sejenisnya.
Kalau yang diterkam binatang buas itu ada penjelasan Al-Quran tadi ya, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Wa tahrimuha limudarratiha, diharamkan bangkai itu karena ada kemudorotannya. Wan khiba suddam fiha, karena tertahannya darah. Mimma yu'ati ila tasammumiha, yang di dalam tubuh hewan itu bisa mendatangkan tasammum, keracunan. Wa tafassukhi lahmiha, dan rusaknya daging. Wa idza'an min tanawuli tawawulin syai'an minha, serta terkena penyakit jika memakan bagian darinya. Jadi darah itu sebetulnya fungsinya selain ya macam-macam itu, ternyata juga bisa membunuh kuman-kuman. Lah, membunuh kuman-kuman berarti kuman itu juga menyatu dengan darah. Itu kalau dimakan dikhawatirkan bisa menyebabkan itu sebetulnya membunuh penyakit, berarti kan ngumpul di situ. Ya, kalau dimakan, nah itu khawatirkan terkena penyakit tadi. Jadi dibahas sampai situ ya tafsir Al-Munir. Yang kedua, darah yang mengalir. Adamul muhraq as-sail, darah yang dialirkan keluar. Alladzi yajri wa yatadaffaqu min uruqil madbuh. Jadi yang lewat leher dari binatang yang disembelih. Wa hadza yadullu anal muharram minad dam ma kana sailan. Ini menunjukkan bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Jadi mengalir itu bahasa Arabnya ya sail, itu mengalir, mahruk, masfuh, ya. Masfufa tadi ya. Jadi kaya kata bahasa Arab itu. Qala Ibnu Abbas berkata, yuridu ma kharaja minal anam wahya ahya. Yang dimaksud adalah darah yang keluar dari binatang ternak saat masih hidup. Saat masih hidup pengen ngombe darah ya tetap haram. Ya, tidak harus disembelih saja maksudnya. Ini pengertiannya. Saat hidup terus diiris saiti terus metu darah ya pengen, ya tidak boleh. Oh, dulu ada orang yang mendukung siapa itu ya, terus berani memakan darahnya sendiri, diiris saitnya terus dicucuk. Kan ada model sumpah begitu. Lah itu haram itu, apalagi darahnya sendiri. Wa ma yakhruju minal audah inda dzabhi, dan darah yang keluar dari urat leher ketika disembelih. Itu juga sama. Jadi maksudnya Ibnu Abbas memberi penjelasan, masih hidup juga tidak boleh disembelih terus ditadai, juga ya itu malah jelas haramnya. Fala yadkhulu fihi adam al-jamid, maka tidak termasuk di dalamnya adalah darah kental. Kal kabiti wattihal li jumudihima, seperti hati dan limpa karena kentalnya. Waladam al-mukhtalit bil lahmi, dan tidak termasuk darah yang bercampur dengan daging fil matbah, dalam pada saat penyembelihan. Jadi kan ada sisa-sisa yang melekat di daging itu ya, atau di urat-urat daging itu tidak termasuk yang haram. Wala ma yabqa fil uruq min ajza'id dam, dan tidak termasuk darah yang tertinggal dalam urat dari sebagian darah. Fa inna dzalika kullu laisa bisail, karena itu semua tidak termasuk mengalir. Jadi darah yang tidak mengalir, yang berhenti melekat di daging, itu tidak termasuk yang haram.
Wis dicuci kadang-kadang seeneng abang-abangnya misalnya. Ya sudah tidak apa-apa, tidak usah dianggap haram itu. Karena itu tidak dianggap mengalir. Wa qala Ikrimah berkata fi qaulihi menanggapi firman Allah audaman masfuha atau darah yang mengalir. Laula hadhil alayah la tatabba'un nas ma fil uruq kama tatabba'ul yahud. Seandainya tidak ada ayat ini, sungguh manusia akan mengikutkan darah yang diurat seperti orang Yahudi yang mengikutkannya. Ini ada darahnya nih, ya haram. Akhirnya orang bingung, daging kan mesti ketempelan darah tuh ya. Seandainya tidak ada penjelasan ayat ini, orang itu akan mengharamkan daging, misalnya gitu. Sebagaimana orang Yahudi. Wajah fil hadis alladzi yarwihil Baihaqi, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi fi sunanihi, dalam sunnahnya atau di sunannya, wal Hakim an Ibni Amr an Ibni Umar, ya, dari Ibnu Umar. Kalau Amr itu kalau ada wawunya Amr, tapi kalau tidak ada wawunya Umar. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Ya, jadi sahabat yang namanya Abdullah itu buahnya. Karena banyaknya maka Abdullah tidak disebutkan. Sebetulnya namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Abdullahnya tidak disebut, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud ya. Jadi yang sebetulnya adalah Abdullah namanya. Ukhillat lana maitatani wa damani. Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Famal maitatani falkhut wal jarot. Adapun bangkai yang halal itu satu ikan, yang kedua bangkai belalang. Jadi kalau ada ikan mati tanpa disembelih halal ya. Awis samak wal jarot. Ada hadis lain redaksinya adalah samak. Samak itu sama dengan al-khut ya ikan. Wa amad damani, adapun dua macam darah ini adalah al-kabitu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Wa sababu tahrimid dam al-masfuh, sebab diharamkan darah yang mengalir adalah istimaluhu ala anwa'il jarathim. Dia mengandung berbagai macam virus. Jarathim saya artikan virus. Golek kamus so angel. Wal mikrobat, ya mikroba ya. Li'anna dam bi'atun sholihah, karena darah adalah sarana yang baik litafrijil mikrobat wa mabba'ati lil jarathim. Jadi darah itu sebetulnya adalah sarana yang bagus untuk membersihkan atau mematikan mikroba dan virus ya. Ya tadi sudah saya katakan tadi ya. Makanya tidak usah dimakan. Makanya kita ini beruntung kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena sebetulnya darah itu penting, bisa mematikan tadi virus-virus termasuk mikroba. Mikroba sing son nerangno mestine ahli apa iki? Biologi. Berikutnya adalah daging babi. Wa misluhu, daging babi dan sejenisnya. Maksudnya sejenisnya itu yaitu wasairu ajza'i jasadihi, ya syahmuhu ya seperti lemaknya, wasairu ajza'i jasadi serta semua bagian tubuhnya. Jangan kok dibantah, yang diharamkan kan dagingnya. Saya kan tidak makan dagingnya, tetapi makan syahmuhu, yaitu lemaknya. Ya sama saja. Jadi daging yang
Yang dimaksud adalah semuanya, ya, termasuk lemaknya, termasuk tulangnya juga tidak boleh. Wa misluhu aidon al kalbu, nah, disebutkan yang seperti babi ini adalah al kalbu, anjing. Anjing itu dianggap, kalau kitab tafsir Al-Munir ini digolongkan seperti babi. Fakullu dzalika kal maitah. Semua itu hukumnya, haramnya itu maksudnya seperti bangkai. Wadam rijsun, darah itu rijsun, najis atau kotor. Wa qadarun, dan kotor. Saya ulangi lagi, jadi rijsun ada yang mengartikan ya kotor, ada yang mengartikan najis. Ini ta'afahun nufus at-thayyibah, yang tidak diterima oleh jiwa yang baik. Wattiba ussalimah, termasuk watak yang sehat. Wahwa darun bil badan, karena itu membahayakan tubuh. Jadi babi, anjing itu dianggap suatu yang kotor, apalagi maitah ini ya, bangkai. Ini dari kesehatan juga tidak bagus, ya, termasuk dari segi hati. Ini akan makan bangkai itu kalau memang tahu, ya itu tidak mau, ditolak oleh badan. Wastadalla Syafi'iyah itu mendasarkan biqouli ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu kotor. Itu kalau Syafi'iyah itu berarti mazhab Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i tidak ada taknya, itu ya Imam Syafi'i ya. Berarti kalau Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Nabi Muhammad, kalau Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi Syafi'iyah itu menganggap bahwa arti rijsun itu adalah najasatul khinzir, bahwa khinzir babi itu adalah najis ya, tadi ya. Rijsun diartikan najis. Tetapi yang lain menganggap sekedar kotor. Jadi rijsun, fiskun, riksun, ya, ada istilah itu ya. Itu sebetulnya artinya kotor dalam bahasa Arab. Ini dulu berarti yang karena pembahasan tentang yang disembelih bukan karena Allah itu pembahasannya luas, tidak saya sampaikan di sini karena kalau disampaikan nanti tidak tuntas juga nanggung. Mungkin kajian sampai di sini dulu ya. Tunggu ke episode berikutnya.